Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melihat kenapa Anies Baswedan sampai 3 kali diminta Prabowo untuk masuk ke kabinetnya. Kenapa? Karena Prabowo takut nanti berlawanan dengan Anies tahun 2029. Dengan dimasukkannya Anies ke kabinetnya sekarang, Prabowo mencontoh Jokowi. Jokowi memasukkan Prabowo ke dalam kabinetnya agar bisa membawa Gibran. Akhirnya Prabowo harus berada bersama Jokowi tahun 2024. Sangat sesederhana itu. Dan tahun 2029 menurut para ahli dan pengamat, satu-satunya orang yang berani melawan Prabowo nantinya, lawan yang bisa mengalahkan Prabowo tahun 2029 adalah Anies Baswedan. Sehingga Prabowo tidak menginginkan ada lawan yang ingin mengalahkan dia di 2029. Kalau Anies adalah lawan yang paling setimpal untuk Prabowo yang bisa mengalahkan dia, satu-satunya jalan adalah merekrut Anies Baswedan di bawah ketiaknya. Sehingga 2029 Anies akan mengikuti apa kata perintah Prabowo. Tapi rupanya Anies Baswedan menyadari trik dari Prabowo ini hingga dia tolak sampai 3 kali. Itu menurut Refli Harun yang sangat dekat juga dengan Anies Baswedan. 3 kali Anies Baswedan menolak tawaran Prabowo masuk ke kabinetnya. Artinya Anies Baswedan tidak mau di bawah kendali Prabowo tahun 2029. Artinya Anies Baswedan akan maju di 2029 menjadi capres yang mungkin satu-satunya akan berlawanan dengan Prabowo. Para pengamat mengatakan bahwa tak ada satu partai pun yang mau mencalonkan calonnya lagi nanti tahun 2029. Ini artinya seluruh partai di Indonesia ini sekarang tahun 2029 akan bulat dan mufakat akan mengusung Prabowo. Entah dengan Gibran, entah dengan siapa. Tapi yang jelas nampak dalam perpolitikan kita penguasaan Prabowo kepada partai-partai politik ini sekarang sangat besar. Termasuk PDIP setelah kebebasan Hasto. Ini jelas. Nah, dengan tidak adanya partai-partai yang akan mengusung Anies Baswedan, sementara dia ingin maju menjadi calon presiden tahun 2009, di mana untuk menjadi calon presiden itu harus ada partai pengusungnya, karena tidak ada dalam pemilihan presiden, tidak ada calon independen. Seharusnya Anies Baswedan dari sekarang kan harusnya membuat partai politik. Kalau tidak ada partai politik, Anies tidak akan bisa maju tahun 2029. Itu singkat katanya, itu sederhananya. Dan kenapa harus mendirikan ormas? Dan kenapa harus mencontoh misalnya Nasdem dulunya? Memang Anies Baswedan kan bersama Surya Paloh pada waktu pendirian organisasi massa yang bernama Nasdem yang dirubah oleh Surya Paloh beberapa tahun kemudian menjadi partai politik. Apakah ini yang dicontoh Anies Baswedan dengan mendirikan ormas gerakan rakyat ini? Bisa jadi ini memang trik Anies Baswedan. Karena kalau Anies mempunyai partai politik, ingat, Anies mempunyai partai politik walaupun baru sekali. Anies bisa mencalonkan diri menjadi presiden karena keputusan MK menyatakan bahwa partai peserta pemilu bisa mencalonkan calon presidennya sendiri, tak terbatas kuotanya lagi. Sebelumnya ada kuota, harus ada batas pemilihan presiden threshold dan macam-macam. Itu dihapus oleh MK. Siapapun partainya, walaupun tidak ada duduk di DPR dan tidak ada di DPRD daerah, semuanya bisa mengusulkan calonnya masing-masing. Karena menurut MK, seluruh partai itu berhak mencalonkan calon presidennya. Namun menurut pengamat takkan ada partai yang ada sekarang ini yang mau mencalonkan yang berlawanan dengan Prabowo. Karena sifat dari partai ini adalah pragmatis. Mereka ingin mendapatkan kue pembangunan. Entah kue apa namanya itu, uang lah itu kan, untuk modal partainya. Nah, pertanyaannya kenapa Anies Baswedan tidak mau mendirikan partai sekarang? Inilah cikal bakal satu-satunya modal Anies Baswedan. Ini ada lagi dalam perpolitikan kawan-kawan. Partai-partai itu sifatnya pragmatis. Pragmatisnya apa? Setahun menjelang pemilu mereka balik arah lagi. Siapa yang kira-kira akan dimenangkan oleh rakyat, mereka akan dukung rame-rame. Tak peduli dia, tak peduli janjinya kepada Prabowo, tak peduli dia janjinya kepada rakyat. Yang penting kalau dilihatnya calon itu bisa memenangkan kompetisi, mereka akan dukung bersama-sama. Itu nampak setiap pemilu itu terjadi. Nah, kalau dari sekarang sudah ada survei-survei yang mengatakan bahwa satu-satunya calon yang ingin melawan Prabowo adalah Anies Baswedan. Mereka udah pasang sikap sekarang. Bisa jadi Nasdem, bisa jadi PKB kembali, bisa PKS, bisa Demokrat yang sekarang ini tidak mendapatkan kue pembangunan atau kurang mendapatkan kue pembangunan dari Prabowo. Walaupun ada yang dijadikan menteri, walaupun ada yang tidak dijadikan menteri, walaupun tidak meminta apa-apa, tapi mereka akan bersikap apa nanti di tahun 2029 menjelang pencalonan para capres-capres yang mulia ini. Mereka akan balik arah. Kemudian akan mencalonkan Anies Baswedan. Kemudian kalau Anies Baswedan kalah lagi, mereka masuk lagi ke koalisi yang memerintah. Kan begitu saja, sederhananya. Cara berpikir pragmatis partai-partai ini dikuasai oleh Anies Baswedan. Dia mengerti bagaimana cara partai-partai ini bekerja, bagaimana cara berpikirnya partai-partai, bagaimana cara dan niat dari partai-partai ini. Begitu mereka semua, cara-cara politiknya pragmatis.
Makanya Anies Baswedan tidak memerlukan partai politik. Ada saja partai yang nanti yang ingin mencalonkan dia kalau surveinya memang sangat tinggi di masyarakat. Itu pertama. Kalaulah tak ada lagi partai yang mengusulkan yang kira-kira setahun menjelang pemilihan presiden, nantinya Anies Baswedan kan sudah punya organisasi massa. Organisasi massa ini bisa saja menjelma menjadi partai politik. Pertanyaannya tadi kan begini, kenapa Anies Baswedan tidak mendirikan sekarang partai politik? Ya nanti. Karena untuk mendirikan partai politik itu memerlukan modal yang sangat besar, kawan-kawan. Memerlukan struktur organisasi di setiap provinsi. Itu akan sangat berat. Sementara perjuangan kita bukan untuk mendirikan partai. Perjuangan kita untuk kesejahteraan rakyat. Perubahan yang dimaksudkan Anies Baswedan dan para anak abah ini adalah untuk perjuangan kesejahteraan rakyat. Partai itu cuma sebagai alat, bukan sebagai yang utama. Itulah sedikit jawaban kenapa Anies Baswedan tidak mendirikan partai sekarang ini kalau ingin maju tahun 2029. Tapi mungkin kalau saya melihat Anies pasti akan maju tahun 2029. Mungkin. Terima kasih.